Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Zulhandayani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 WISU Men. Di sini saya akan memaparkan video mengenai pair teaching saya pada materi teks ulasan. Silakan simak video saya sampai dengan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Selamat pagi Bu. Iya, baik anak-anak ibu. Hari ini kita belajar mengenai teks ulasan ya. Nah, sebelumnya ibu mau tanyakan dulu kepada anak-anak ibu sekalian. Apakah anak-anak ibu hari ini sudah pada sarapan, sholat, sudah sarapan tadi pagi sebelum berangkat sekolah. Berarti kabarnya baik ya hari ini semuanya. Nah selanjutnya baik Bu, alhamdulillah. Desma Warni, apakah pada pagi hari ini ada yang tidak hadir, Desma Warni? Saya sudah absen tadi Bu, udah hadir semua Ibu. Oh, sudah hadir semua. Alhamdulillah ya, berarti sehat semua. Nah, selanjutnya kita mau belajar. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan Zulham. Silakan Zulham pimpin doanya pada pagi hari ini, Zulham. Iya Bu, teman-teman, marilah kita berdoa sebelum memulai pembelajaran menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Langsung saja Zulham. Ayo kita nyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Zulham bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Iya Bu. Ya teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Pancasila aku patriot proklamasi Pancasila adalah negara rakyat adil berkuasa pribadi ayo maju ayo maju ayo maju selesai. Terima kasih Zulham. Sama-sama Bu. Nah, selanjutnya anak ibu di sini ibu menampilkan motivasi. Nah, bisa dibaca ya. Motivasi pada pagi hari ini itu disampaikan oleh Bapak B.J. Habibie. Jadi Bapak B.J. Habibie ini menyatakan keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Nah, dari penyampaian itu, anak ibu semua, kalian harus tahu bahwasannya jika kita ingin jadi orang yang berhasil, kita tidak hanya pintar, kita harus tetap berusaha. Nah, anak ibu semua, tahu tidak kalian apa kira-kira yang dimaksud dengan teks ulasan? Ada yang tahu apa itu teks ulasan? Ayo, ada? Coba Zulham, tahu tidak apa itu teks ulasan Zulham? Teks ulasan itu seperti menilai kelebihan dan kekurangan suatu karya ya Bu.
Iya. Bagaimana, Bu? Nah, jadi anak ibu sebelumnya pada pertemuan sebelumnya itu kan kita bahas ya. Ibu Ida mendengar, silakan minggu lalu itu kita masuk Kita minggu lalu mempelajari tentang eksplanasi, Ibu. sama Ya, Ibu. Suaranya tidak kedengaran, Ibu. eksplanasi minggu Idama. Nah, minggu lalu, Ibu, itu kita menelaah dan menyajikan teks eksplanasi, Ibu. Oh, baik. Beri tepuk tangan dulu kepada Idaman. Ya. Nah, hari ini kita belajar mengenai baru, yaitu mengenai teks ulasan. Nah, tadi udah dijawab sama Zulhan bahwasannya teks ulasan itu apa tadi, Zulhan? Apa tadi, Zulhan? Teks ulasan yang kamu Teks ulasan. sampaikan. Teks ulasan adalah teks yang berisi menilai kelebihan dan kelemahan suatu karya, Bu. Bisa film, bisa buku, dan sebagainya. Nah, jadi kalau anak-anak ibu semua ini udah pernah baca buku, baik itu buku cerita, kemudian buku novel, kemudian nonton film, kemudian lihat film. Nah, itu kita bisa melakukan teks ulasan, nah Ibu. Nah, jadi Ibu tanyakan kepada Emi. Emi, kamu pernah baca buku apa, Emi? Banyak, Ibu. Kira-kira buku apa yang pernah kamu baca, Emi? Baca komik, Bu. Kalau buku, ya, buku, novel Baca ada, komik. Bu. Nah, Emi, komik yang kamu baca itu Bagus sih, Bu. Bagus. kira komik dan novel Iya, Bu. ada kekurangannya. Nah, kekurangannya itu Bu. banyak. Iya, benar. Ya, jadi kekurangannya bisa kita lihat dari isinya ya, Emi. Iya, Ibu. Nah, sekarang anak ibu, kita mau bahas pada pagi hari ini mengenai mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang kualitas karya, serta menceritakan kembali isi teks ulasan tentang kualitas karya. Di mana nanti kita akan membahas mengenai pengertian dan fungsi ulasan, kemudian maksud atau arti teks ulasan, lalu kita ceritakan kembali teks ulasan yang sudah ada. Nah, jadi nanti kalian mampu mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang kualitas karya dan menceritakan kembali ulasan tentang kualitas karya. Nah, Ibu, selanjutnya di sini kita akan melihat tayangan video. Di sini kita akan melihat tayangan video mengenai teks ulasan. Nah, silakan disimak dulu video mengenai teks ulasannya ya. Jadi di sini yang akan kita bahas mengenai novel. Di sini dijelaskan tentang novel Laut Bercerita.
Oke, baik. Sudah kita lihat tayangan dari ulasan. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada anak-anak Ibu semua. Tadi teks ulasan yang sudah dipaparkan itu kira-kira apa saja yang dibahas ya? Ayo, Nora, ada apa saja yang dibahas dari video tadi, Nora? Ya, Bu. Di situ, Bu, ditayangkan mengenai sebuah novel, yaitu novel yang berjudul Resensi Laut Bercerita, Bu. Nah, bagaimana dia? Tadi sudah disampaikan Nora bahwasannya itu resensi novel Laut Bercerita. Jadi dia dalam resensi itu kira-kira ada apa saja yang dijelaskan dia? Ada gambaran bentuk novelnya, Ibu. Nah, jadi kita lihat ya, karena sudah ada gambaran bentukan novelnya. Nah, pengertian dari fungsi teks ulasan adalah pemeriksaan berdasar penilaian itu. Ya, jadi kami isi bahan minat untuk membaca atau melihat film yang sudah ada. Nah, selanjutnya anak Ibu di sini karena dia sudah menjelaskan tadi apa aja, kalian akan menceritakan kembali teks ulasan itu dengan cara mencatat gagasan utama setiap paragraf, mencatat kelebihan dan kekurangan karya serta mengembangkan hasil catatan menggunakan bahasa sendiri. Jadi nanti kalian menceritakan kembali teks ulasan yang sudah ada itu menggunakan bahasa kalian sendiri ya, nah Ibu bagikan kepada seluruh anak-anak Ibu mengenai resensi novel Laut Bercerita. Ayo silakan baca semua ya, resensi dari Laut Bercerita. Nah, di sini setelah tadi anak-anak Ibu sudah memaparkan teks ulasan dan dari novel Laut Bercerita, kira-kira masalah apa ya yang muncul? Jadi yang Ibu lihat di sini, coba tadi ada apa saja tadi Nora yang resensi tadi? Nora? Nora? Putus-putus, Bu. Ya, dengar suara Ibu Nora? Putus-putus, Bu. Oh, putus-putus ya. Ya ampun, maaf ya Nora. Ya Nora. Ya, Bu. Gimana Nora? Sudah lebih kedengaran? Belum, Bu. Masih kurang, Bu. Nah Nora, tadi Ibu tanya, tadi kan sudah kita paparkan, sudah kita lihat teks ulasannya. Apa saja yang diulas tadi Nora yang sudah kamu sebutkan tadi? Resensi mengenai Dalam ulasannya. Iya. resensi, Bu, mengenai novel, Bu. Nah, kemudian tadi dia ada apa saja tadi tujuan dari teks ulasan kira-kira kalau kamu lihat di situ ada nggak tujuannya? Ibu nggak dengar Bu suaranya, maaf putus-putus. Oh iya, maaf ya, sepertinya jaringan Ibu ini yang tidak stabil. Ya, bagaimana sekarang sudah lebih kedengaran tidak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Nah, tadi ada gambaran bentuk novelnya kan dia. Nah,
Selanjutnya Desi, Ibu mau tanya apa saja ya Desi kelebihan dan kekurangan dari novelnya ada tidak Desi? Ada, Bu. Ada. Nah, jadi setelah kita melihat kelebihan dan kekurangannya, Ibu mau bagikan kelompok. Jadi Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ada kelompok Ibnu Sina, terdiri dari Zulham, Idaman, dan Eva. Kemudian Ibnu Al-Nafis, Emi, Delvi, dan Roswita. Ar-Rozi, Dia, Desi, Desma, dan Nora. Silakan bentuk kelompoknya ya. Nah, Ibu, duduk sesuai kelompoknya semua. Iya, Bu. Iya, Ibu. Sudah? Nah, kalian sudah melihat tadi ya resensi dari novel Laut Bercerita yang Ibu bagikan di lembar resensinya tadi ya, sudah kan? Sudah. Jadi anak-anak ibu semua secara berkelompok, silakan anak-anak ibu analisis isi dari teks ulasan pada novel Laut Bercerita yang tadi sudah ibu berikan. Tadi ada apa saja? Nah, anak-anak ibu silakan berdiskusi, silakan anak-anak ibu semua berdiskusi untuk menjelaskan ini. Menganalisis isi dari teks ulasan. Ibu berikan waktu 10 menit. Ayo silakan berdiskusi ya. Bu, Ya. Kenapa, Nak? Ya, gimana Zulham? Ada yang sulit Zulham? Belum sampai sejauh ini belum ada, Bu. Belum. Roswita ada yang sulit? Belum, Ibu. Belum. Alhamdulillah berarti masih muda ya. Langsung kelihatan ternyata di situ. Jangan lupa dikerjakan sesuai dengan bahasa kalian sendiri supaya teman-teman yang lain mudah untuk mendengarkannya. Oke, baik. Ada yang sudah siap? belum Bu, bentar lagi Bu. Ya, oke. Ibu tunggu ya. Bagaimana kelompok Ibnu Al-Nafis? Apakah sudah selesai? Sudah, Ibu. Sudah. Ayo kita lihat kelompok Ibnu Al-Nafis sudah selesai. Silakan kelompok Ibnu Al-Nafis presentasikan ya. Tentukan dulu moderatornya siapa. Silakan presentasikan hasil kerjanya. Ya, kepada kelompok Ibnu Al-Nafis saya persilakan. Yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok Ibnu Al-Nafis kelas 82 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Adapun anggota kelompok kami, saya sendiri sebagai moderator, kemudian ada teman saya Delvi dan teman saya Roswita. Untuk pemaparan materi kami, yang pertama ada teman kami Delvi yang akan membacakan tentang sinopsis cerita. Kepada Delvi, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini kami dari kelompok Ibnu Al-Nafis akan menceritakan kembali isi teks ulasan novel Laut Bercerita. Yang pertama, identitas karya. Identitas karyanya itu ada judul Laut Bercerita, pengarangnya Leila Salika Chudori, penerbit Kepustakaan Populer Gramedia, jumlah halamannya 394 halaman, tahun terbit 2017. Kemudian ada pun sinopsis ceritanya tentang Laut Bercerita. Laut Bercerita tentang bertajam mengenai hal yang dirasakan oleh kelompok mahasiswa di masa Orde Baru. Novel ini mengingatkan kembali 13 aktivis yang sampai saat ini belum juga ada kabar dan petunjuknya. Cerita dalam novel Laut Bercerita terbagi menjadi 2 bagian dengan jarak waktu yang jauh berbeda. Pada bagian pertama diceritakan dari sudut pandang tokoh bernama Biru Laut
beserta para kawan sesama aktivisnya seraya menyelesaikan visi atau tujuan mereka. Sementara pada bagian kedua, kisahnya diambil dari sudut pandang Asmara Jati, adik dari laut yang mempunyai tujuan atau visi yang cenderung dengan. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya, Rosita. Baik, terima kasih. Delvi, saya akan membacakan penilaian cerita. Ada keunggulan cerita yang pertama, pada novelnya terdapat suatu yang tidak biasa di mata para pembaca, yaitu dengan pilihan tema yang mengulas sejarah. Yang kedua, visualitas karakter dan suasana dalam novel ini tampak sungguh alias nyata. Yang ketiga, novel ini berdasarkan kisah nyata dari pengalaman para aktivis yang sempat hilang dan diculik pada Maret tahun 1998 lalu. Kemudian 9 berhasil kembali dan 13 lainnya dinyatakan hilang. Berikutnya, novel bersifat edukatif sehingga tidak mendapatkan banyak pengetahuan mengenai sejarah yang akan didapatkan. Berikutnya, pesan moral yaitu cara agar seseorang manusia dapat memanusiakan manusia dari segi aspek. Novel ini menjadi bahan teguran untuk negeri ini bahwa masih ada hal yang belum terselesaikan. Mereka, para aktivis atau orang-orang yang sengaja dihilangkan, layak untuk memperoleh dan mendapatkan bentuk keadilan. Berikutnya, adapun cerita yang dihilangkan pun mengandung sedikit teka-teki. Hal itu yang membuat para pembaca menjadi semakin penasaran akan akhir dari cerita novel ini. Dan yang terakhir, keunggulan yang terakhir, pilihan kata dan penggunaan bahasa terbilang mudah dipahami karena tidak ada istilah atau ungkapan asing yang menjadikan para pembaca sulit memahami isi cerita. Kelemahan dari novel ini adalah alur cerita yang digunakan merupakan alur campuran atau maju mundur, sehingga pembaca yang belum terbiasa akan cenderung mengalami kesulitan atau bingung. Hal ini karena dibutuhkan sikap fokus dan pemahaman secara saksama supaya dapat mengikuti alur cerita dengan baik. Nah, berikutnya untuk simpulan akan dibacakan oleh teman saya, Emi. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan membacakan simpulan hasil diskusi kami, yaitu meski kisah yang dituangkan dalam novel ini terlihat fiksi, tetapi nyatanya perjuangan yang dilakukan oleh Laut dan kawan-kawannya adalah aksi nyata, yang mana hal itu sebelumnya terjadi pula di rezim Orde Baru tahun 1998. Tentunya ada langkah panjang dari para pejuang bangsa ini yang harus mereka tempuh. Hal itu tidak serta-merta dilalui dengan mudah. Tentu ada berbagai kesulitan yang mereka perjuangkan demi bangsa ini, serta dipertunjukkan di masa sekarang. Para pejuang rela untuk jatuh, lalu bangkit dengan harapan agar kelak di masa mendatang, semua tidak sama layaknya di zaman mereka. Dari semua perjuangan itu, banyak yang dapat kita petik dan teladani, serta mensyukuri dengan kehidupan sekarang ini, yang mana lebih baik dari masa sebelumnya. Terima kasih, itulah hasil dari presentasi kelompok ini. Kepada kelompok lain yang ingin menanggapi, kami persilahkan. Ayo anak-anak Ibu, silakan ditanggapi dari penyajian kelompok Ibnu Al-Nafis. Yo, Ibu mulai dari kelompok Ar-Rozi. Ada kelompok Ar-Rozi? Desi, ada yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan Desi? Silakan Desi. Iya Bu, menurut saya penampilan dari kelompok yang tadi sudah cukup bagus Bu, sudah lengkap semua, ada sinopsisnya, ada kelebihan kekurangan dan ada kesimpulannya Bu. Oke, terima kasih. Ayo, kelompok Ibnu Sina. Ayo Zulham, ada Zulham tanggapannya? Menurut saya juga kelompok Ibnu Al-Nafis sudah bagus Bu, sudah lengkap semua strukturnya dan semua sudah lengkap. Bahasa yang digunakan juga bahasa mereka sendiri. Terima kasih Bu. Ya, ayo Emi silakan dilanjutkan. Tanggapi dari apa yang disampaikan temannya.
Kami di sini mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kelompok lain yang sudah menanggapi hasil dari diskusi kami. Maka berakhirnya presentasi kelompok ini mengakhiri juga perjumpaan diskusi pada hari ini. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Saya kembalikan kepada Ibu Fitri. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, kelompok Ibnu Al-Nafis. Nah, jadi anak-anak Ibu, dari hasil pemaparan kelompok-kelompok yang sudah tampil sudah sangat luar biasa dan Ibu sangat mengapresiasi atas kerja keras kelompok-kelompok yang sudah tampil. Semuanya aktif bekerja dan semuanya aktif dengan menyelesaikan tugasnya dengan perannya masing-masing ya. Nah, anak-anak Ibu, kita lihat anak-anak Ibu. Jadi tadi kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini? Apa yang perlu kita kira-kira apa ya yang bisa kita simpulkan? Emi, silakan Emi. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan, Emi? Yang bisa kami simpulkan, Bu, dari kegiatan hari ini, yaitu dalam menyusun teks ulasan, jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu isi keseluruhan dari apa yang mau kita ulas. Kemudian di situ kita mengemukakan identitas ulasan kita, kemudian mengajukan kelebihan dan kekurangan dari ulasan yang kita baca atau kita tonton. Seperti itu, Ibu. Bagus sekali, Emi. Terima kasih ya, Emi. Jadi benar sekali katanya Emi. Jadi kalau kita mau menceritakan kembali, kita harus analisis dulu bagian dari isi dari teks ulasannya. Nah, selanjutnya anak-anak Ibu, kira-kira apa yang kita lakukan jika kita mau menceritakan kembali teks ulasan ini? Bagaimana Zulham? Apa yang kita lakukan kalau mau menceritakan kembali teks ulasan, Zulham? Ya Bu, sebelumnya kita baca seluruh isi karya itu seperti novel itu secara seksama, kemudian kita catat kelebihan dan kekurangannya, kemudian kita rangkum dengan menggunakan bahasa sendiri, Bu. Oke, nah jadi itu ya cara untuk kita menceritakan kembali teks ulasan. Nah, selanjutnya anak-anak Ibu, bagaimana keadaannya? Bagaimana kira-kira hal apa saja sih yang menjadi kesan kalian dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ayo Ibu mau dengar suara Diah dulu. Gimana kesannya Diah pada pembelajaran hari ini Diah? Menyenangkan Ibu. Iya, alhamdulillah. Delvi gimana Delvi? Pada pembelajaran hari ini kesannya apa? Sangat menyenangkan, Bu. Bisa tahu cerita dari Laut Bercerita. Iya, jadi anak-anak Ibu harus rajin membaca, tetap ya rajin membaca, menganalisis dengan mudah. Nah, jadi di sini ada motivasi terakhir sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini ya. Dari motivasi Buya Hamka, dia katakan, iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi, namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Dari pesan ini, dari motivasi ini, Ibu mau menyampaikan, anak Ibu tetaplah berdoa, tetap belajar, tetap baca buku, dan baca kitab sucinya masing-masing ya anak Ibu. Bu. Nah, ya Bu. Oke. Baik, terima kasih pada pembelajaran kita hari ini. Silakan Zulham, pimpin doa penutup kita pada pagi hari ini. Zulham. Ya, baik Bu. Ya teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita tutup dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih atas penyampaian saya yang telah saya berikan di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada Pak Zulham. Ya. Terima kasih Bu Fitri yang sudah menampilkan peer teaching-nya pada hari ini. Sangat bagus ya, Bu.
Baiklah, kita dengar bimbingan dan arahan dari Ibu dosen kita, Ibu Rita. Silakan Ibu Rita. Ya, baik. Terima kasih Pak Julham. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan suara saya? Masih dengar? Benar, Ibu. Dengar, Bu. Benar, iya. Baik ya. Jadi untuk waktu ya, kalau untuk waktu bagus ya, pengelolaannya pas sekali ya. Bu Fitri pandai mengelola waktu ya. Nah, demikian juga nanti untuk selanjutnya ya Bapak Ibu pandai-pandai mengelola waktunya sehingga pas dia seperti ini. Nah, kemudian kita lihat pada kegiatan awal ya. Kegiatan awal ini materinya tentang teks ulasan. Tadi saya catat lebih kurang ada 8 menit ya kegiatan awal. Ya bisa. Kemudian masuk ya, sudah lengkap juga di awal tadi, ada sapa, salam, doa, dan juga yang berikutnya itu ada kegiatan inti. Nah, di sini saya perhatikan kalau Bu Fitri menggunakan model inquiry ya, Ibu? Iya, Ibu. Iya, model inquiry tadi sintak pertama saya lihat ya, ada menayangkan apa namanya itu ya, video tentang resensi ya, tentang Laut Bercerita, karya ya Laila Kudori ya kalau tidak salah. Nah, kemudian sintak kedua tadi saya perhatikan juga sudah ada ya, sudah nampak. Nah, ini adalah pengumpulan data dan verifikasi. Nah, kemudian tadi sintak yang ketiganya itu ada pengumpulan data melalui eksperimen. Nah, ini ada masalah ya. Saya lihat sintak pertama inquiry itu ada disampaikan ada masalah 1, 2, dan 3. Nah, kemudian sampai tadi pada sintak yang terakhir ya. Nah, kemudian pada kegiatan penutup ini dari mulai awal saya perhatikan tadi ada apa namanya, penggunaan reward itu tidak ada Ibu lakukan. Ketika peserta didik menjawab dengan benar, dengan baik, nah sebaiknya Ibu memberikan reward. Apakah itu hanya dengan tepuk tangan ya, mengajak peserta didik yang lain menghargai juga bahwasanya kelompok ini telah mampu menjawab, mengerjakan tugas dengan baik. Nah, itu yang tidak saya lihat. Nah, kemudian tadi refleksi ada ya, di penutup refleksi ada. Nah, yang kurang pada kegiatan penutup ini, saya lihat tidak ada Ibu menyampaikan materi selanjutnya. Nah, pertemuan selanjutnya itu materi apa? Nah, itu tidak ada, tidak terlihat tadi ya Ibu. Nah, jadi secara keseluruhan saya pikir sudah bagus, tapi ada hal-hal yang perlu diperbaiki dan perlu ditambahkan. Nah, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Pak Julham. Demikian. Ya, terima kasih Ibu Rita atas bimbingan dan arahannya. Selanjutnya kita dengar bimbingan dan arahan dari Ibu Ratna. Silakan Ibu Ratna. Baik Pak Julham, terima kasih. Ya Bu. Baik Ibu Fitri tadi yang tampil ya, yaitu teks ulasan. Kelas berapa Bu? Kelas 8 Ibu. Kelas 8 ya. Model pembelajarannya apa ini Bu? Tadi saya salah, model pembelajarannya PBL Bu. Jadi tadi yang disampaikan Bu Rita inquiry tadi salah, sebenarnya PBL Bu. Oh, kalau PBL tadi ya berarti belum tepat itu Bu Fitri. Karena tadi yang apa itu kan saya lihat tadi orientasi pada masalah tadi kamu tuliskan pertama sintaknya. Nah, kalau PBL itu pertanyaan mendasar. Makanya saya katakan itu model kamu inquiry. Karena kamu tuliskan itu bukan project Bu. Pertanyaan mendasar bukan project ya Bu. Ya. Kalau pertanyaan mendasar itu PJBL Bu. PJBL Bu, ini problem. PJBL, pertanyaan mendasar. Iya, saya problem Bu. Iya, problem Bu. Orientasi peserta didik pada masalah.
Iya benar, orientasi peserta didik pada masalah. Itu PBL. Iya, Bu. Nah, inquiry juga itu orientasi peserta didik pada masalah. Iya, Ibu. Sekarang tadi apa Ibu Fitri Ibu buat? PBL atau inquiry? PBL, Bu, orientasi peserta didik pada masalah memang di awal, Ibu. Karena kan tahapan PBL orientasi peserta didik pada masalah yang pertama, Ibu. Ya, sebenarnya betul yang dibilang Ibu Rita, ini cocoknya inquiry. Ya kan? Inquiry kan? Lebih cocok inquiry. Dari PBL. Apa langkah pertama, Bu Fitri? Pada masalah, Ibu. Inquiry apa Jadi langkah pertama? Inquiry langkah pertamanya juga orientasi, Bu. Iya, makanya. Pada masalah. Nah, langkah kedua apa? Langkah kedua saya mengorganisasi peserta didik untuk belajar, Ibu. Ketiga? Yang ketiga membimbing penyelidikan individu maupun Ya, 4. kelompok, Ibu. Aslikan dikerjakan. Apa? Mengembangkan. Iya. Kelima? Yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses, Bu. Iya, kayaknya lebih cocok inquiry ini ya. Ya, dengan teks ulasan ya. Iya, Ibu. Nah, begini ya, memang sudah disampaikan Ibu Rita tadi ya semua ya. Tadi saya heran di pertama Ibu langsung tayangkan KD-nya, judul ya, atau topik yang mau dibelajarkan ya, materi yang mau dibelajarkan. Iya, Bu. Baiknya Ibu, kalau tampil pertama itu jangan ditunjukkan dulu materinya. Coba di tayangan pertamanya itu di PPT awal itu ya buatlah entah nama ibu atau apalah yang bisa, atau kata-kata apa untuk ditayangkan sehingga ibu tidak menyampaikan duluan KD-nya, baru menyapa siswa, baru berdoa. Tadi saya lihat seperti itu. Maaf, Ibu. Ya kan Bu Fitri? Tidak, Ibu, untuk tayangan. Ya, silakan Ibu. Apa Bu? Pertama, saya memaparkan data saya, Ibu, nama, memaparkan cover, Ibu. Di situ ada teks ulasan, nama saya. Kemudian yang kedua saya paparkan kabar mereka. Kemudian saya paparkan lagi tayangan video. Kemudian motivasi. Kemudian saya tanya lagi kepada siswa, apakah mereka tahu apa itu teks ulasan. Saya stimulus. Iya, Ibu, saya udah tahu, tapi yang saya lihat baiknya tayangan pertama itu tidak dulu ditunjukkan KD-nya. KD-nya sehingga Ibu setelah ini, Bu. Ya judulnya lah atau apalah materinya. Jadi baiknya Ibu langsung menyapa gitu, maksud saya, menyapa siswa, berdoa, menyanyikan lagu nasional, ya seperti biasalah. Kemudian Ibu nanti akan bertanya gitu, persepsi tentang pelajaran yang lalu, kan gitu. Jadi tadi Ibu memang tayangkan, tapi Ibu udah langsung menyampaikan, itu yang saya catat Ibu. Jadi baru Ibu masuk ke menyapa siswa. Yang pertama ya Bu ya, nanti Bu cek balik video Ibu ya. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Yang kedua, ini kan resensi ya, mengulas. Iya. Resensi itu memberi pertimbangan, menilai tentang sebuah karya, baik kelebihan dan kekurangannya. Nah, Ibu tugaskan anak-anak meresensi novel. Kapan mereka baca novel ini? Jadi Ibu, yang KD pertama ini hasil resensi Bu, belum menyajikan. Jadi mereka ini masih menganalisis isi dari hasil resensi yang sudah ada Ibu. Betul. Jadi yang saya paparkan ke anak-anak itu kembali dari teks itu Bu. Apa materi Bu? Coba baca Bu KD-nya.
KD-nya itu Ibu yang pertama 3.11 mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang kualitas karya yang dibaca atau didengarkan. Kemudian 4.11 menceritakan kembali isi teks ulasan tentang kualitas karya, Ibu. Kalau misalnya Terus waktu diskusi tadi, siswanya ngapain? Waktu diskusi, siswanya itu menyimak dari teks ulasan yang sudah saya paparkan, saya kasihkan ke mereka. Itu teks ulasan yang sudah utuh, yang sudah jelas. Itu kan banyak Ibu, dari ringkasannya, sinopsisnya, kelebihan kekurangan. Dari itu mereka ceritakan kembali pakai bahasa mereka, Bu. Jadi hanya menceritakan kembali apa yang ada di ulasan itu? Iya Ibu, karena di KD-nya begitu Bu. Jadi mereka menceritakan kembali tapi pakai bahasa mereka. Begitu Bu. Ya. Coba ulang Bu KD-nya, masa seperti itu? Hanya menceritakan kembali. Jadi kalau hanya menceritakan kembali, saya rasa nggak perlu berkelompok itu. Hanya menceritakan kembali dari apa yang teks ulasan yang didengar. Jadi, apa yang berkelompok? Kan bisa masing-masing itu. Ini saya yang nggak ngerti kayaknya ini. Kira-kira apa jawab Ibu? Jika memang lebih baik tidak berkelompok, mungkin Ibu ketika praktek nanti saya bikin individu, boleh Ibu? Kayak saya gini ya, nggak paham dengan KD-nya. Ya, nggak paham dengan KD-nya. Mungkin nanti cobalah saya lihat lagi apa Ibu, KD Ibu ya. Menceritakan kembali teks ulasan ya. Iya Ibu, ini saya paparkan. Dengan bahasa sendiri. Nah, coba ada di situ KD-nya Bu. Ada Ibu. Menceritakan kembali, menceritakan kembali isi teks ulasan tentang kualitas karya, film, cerpen, puisi, novel. Ya, kalau memang seperti itu hanya menceritakan kembali apa yang di ulasan teks ulasan, apakah didengar, apakah dibaca atau apa, ya tidak masalah sih. Saya pikir tadi di sini anak-anak membuat sendiri ulasannya gitu. Sehingga kalau membuat sendiri ulasannya, baiknya kan tidak memilih novel gitu. Nah, mungkin bisa memilih cerpen yang durasinya mungkin nggak terlalu panjang gitu, misalnya hanya 15 menit gitu. Oke lah kalau begitu. Tuh, kemudian mungkin apa ya, penilaiannya seperti apa Bu? Ibu buat, penilaiannya seperti apa ini? Penilaiannya dari penggunaan bahasa mereka Bu. Jadi kan tadi sudah ada teksnya, sudah utuh ya kan Bu ya. Jadi dari teks yang utuh itu kan mereka ringkas, istilahnya mereka ringkas Bu, karena kan mau menceritakan kembali. Jadi kan teksnya itu kan panjang karena kan sinopsis novel itu panjang Bu di teks ulasan yang dipaparkan karena buku. Jadi panjang, jadi mereka memperingkas dari sinopsisnya, kemudian dari awalannya, dari penilaian ceritanya. Jadi mereka ringkas, kemudian mereka pakai bahasa mereka sendiri. Jadi penilaiannya hasil kebahasaan mereka, Ibu. Sama penampilan mereka. Kalau strukturnya bagaimana? Strukturnya bagaimana? Strukturnya juga saya tulis terdiri dari apa? Dari identitas karyanya, Ibu. Mereka kan harus buat ulang identitas karyanya. Karena kan kalau di resensinya itu nggak ada dituliskan mendetail bahwasannya identitas karyanya ada judul, ada penulis, penerbit, kan nggak mendetail Bu. Karena dia langsung narasi gitu Bu. Jadi nanti anak-anak itu yang tadinya narasi di teks ulasan itu mereka bikin poin di LK-nya, di LK keterampilan itu mereka nanti bikin poin bahwasannya judulnya itu ini, penulisnya si ini, penerbitnya si ini, jumlah halamannya begini, sinopsisnya seperti ini, gitu Bu. Jadi itu berkelompok Ibu buat mereka tadi kan? Iya Ibu, berkelompok Ibu. Oke lah.
Saya pikir tadi teks membuat ya. Ternyata hanya menceritakan kembali apa yang Sudah ada. dilihat lah ya, Iya, Ibu, yang sudah. teks ulasan ya. Oke lah, sudah ya, sudah baik lah kalau gitu ya. Oke, Terima baik kasih, Bu Pak Julham, terima kasih, saya kembalikan ke Pak Julham. Terima kasih Ibu Ratna atas bimbingan dan arahannya. Ya, silakan Ibu Fitri udah ditutup ya Bu ya? Belum. Udah tutup Bu, silakan. Ya. Terima kasih atas saran serta masukan yang diberikan oleh Ibu dosen, yaitu Ibu Rita dan Ibu Pamong kita, yaitu Ibu